wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Rabb kita yang masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita, nikmat yang wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena teramat sangat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus kita mensyukurinya dengan cara kita gunakan untuk taat, takwa kepada Allah Ta'ala, untuk ibadah. Konsekuensi kalau kita sudah diberi umur, misalkan kita juga diberi kesehatan secara cuma-cuma, misalkan, konsekuensinya kalau kita diperintah wajib patuh taat kepadanya, karena itulah hakikat daripada kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Maka nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hendaklah kita gunakan untuk taat, takwa kepada Allah, agar kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, juga tentunya keselamatan dalam kehidupan dunia kita, apalagi akhirat kita. Pada malam hari ini kita masih istiqomah ngaji, walaupun dipenuhi dengan rasa tidak tentu ini hujan ndak, tapi kita lebih memilih untuk mengaji. Ya, semoga ini mendatangkan kebaikan, kebahagiaan untuk kita dalam kehidupan dunia kita, apalagi akhirat kita, apalagi ketika kita dalam barzakh, apalagi ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah di hadapannya. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita banyak sekali kebaikan, yang telah mengingatkan kita dari segala macam bentuk keburukan, yang telah menyampaikan semua risalah Rabb kita, sehingga kita tahu apa yang semestinya kita kerjakan dalam kehidupan dunia kita, agar kita tidak menyesal dalam kehidupan akhir kita. Maka beliau teramat sangat berjasa kepada kita umat manusia, jauh melebihi jasanya bahkan orang tua kita, bahkan guru kita. Maka kepada beliau hendaklah kita banyak sholawat dan banyak mengikuti ajarannya, agar kelak kita selamat, agar kita kelak ketemu beliau di telaganya dan di surganya. Khawas sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan membahas bab al-yaqin wa tawakal, yakni keyakinan dan tawakal. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang terakhir. Hadis yang keberapa? Kedua. Berarti sekarang kita melanjutkan hadis yang ketiga ya. Sekarang yang kedua. Baik, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, untukmu aku menyerahkan diriku, wa bika amantu, dan denganmu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan atas engkau aku tawakal, aku gantungkan urusanku, wa ilaika anabtu, dan kepada engkau aku kembali menghamba kepadamu, wa bika khasamtu, dan dengan engkau aku melawan musuh-musuhmu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan. La ilaha illa anta, zat yang tidak berhak disembah kecuali engkau, antudillani, daripada engkau menyesatkan. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah zat yang maha hidup yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia mati. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim, dan yang diketengahkan di sini adalah hadis dalam lafaz Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, di antara keteladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tawakal. Keteladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tawakal. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala mengetengahkan hadis ini dalam bab ini, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, ya Allah, laka aslamtu, aku masuk Islam, atau aku pasrah terhadap perintah dan hukummu. Engkau perintahkan apapun, aku pasrah. Engkau tetapkan apapun, aku pasrah. Seorang muslim itu seharusnya seperti itu. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Bahkan untuk hidup saja kita butuh nikmat Allah. Untuk bisa tiba di tempat ini butuh nikmat Allah. Ya, jangankan yang rumahnya jauh, yang rumahnya dekat saja. Ya, yang rumahnya dekat sebelah, untuk bisa ke tempat ini butuh nikmat Allah, butuh taufiknya, juga butuh diberikan nikmat sehat. Diberikan sehat tapi nggak diberikan taufik, nggak akan sampai. Diberikan taufik tapi nggak diberikan nikmat sehat, nggak akan sampai. Ya, maka ini pentingnya kita pasrah kepada Allah Ta'ala. Wa alaika tawakal, dan atasmu aku tawakal, aku gantungkan ya urusanku, aku bergantung atas urusanku, ya, bergantung kepada Allah. Kita mau dibuat apapun, ya kan, kita gantungkan semuanya kepada Allah. Kita sudah usaha pergi ke pasar, buka toko, buka apotik, buka usaha, ya, kita diberikan apapun sudah kita gantungkan kepada Allah. Kita pergi, yang petani pergi ke sawah, dia mengolah sawah, sudah kita serahkan kepada Allah. Allah mau memberikan kita panen berapapun, ya. Nah, orang yang tawakal itu seharusnya seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Nabi kita, apalagi Nabi kita berdakwah. Nabi kita, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berdakwah sejak beliau diangkat menjadi seorang nabi. Ketika turun firman Allah surat Al-Muddathir, sudah Nabi serahkan kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan untuk Nabi, Nabi itu jangankan untuk berdakwah, ya, untuk hijrah dari Mekah ke Madinah saja itu nunggu perintah. Nunggu perintah. Jadi disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba di siang hari datang ke rumahnya Aisyah, kemudian beritahukan kepada sahabat Abu Bakar, aku sudah diizinkan untuk keluar. Para nabi itu seperti itu. Ya, nabi seperti Nabi Lut, dia belum meninggalkan kaumnya sebelum nunggu perintah. Ketika diperintahkan maka dia meninggalkan kaumnya, kemudian kaumnya dibinasakan. Jadi para nabi itu seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Nah, adapun urusan hasil itu Allah yang menentukan.
Pokoknya nurut, manut ketetapan Allah. Ya. Nah, untuk urusan dakwah seperti itu, apalagi urusan dunia. Ya, apalagi urusan dunia. Kita seperti sekarang sudah usaha ya, buat publikasi, flyer, kemudian kita sebarluaskan. Kita juga bukan hanya sekedar mempublikasikan, tapi kita juga beritahukan, ayo ngaji, ya, ayo ini kita wabri satu-satu misalkan. Hasilnya udah gantungkan kepada Allah. Nabi kita seperti itu. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau anabtu aku kembali beribadah. Seorang muslim harus senantiasa mentajdid, memperbaharui inabahnya, kembali ke jalan Allah. Karena apa? Karena setan gak akan pernah berhenti dari goda anak cucu Adam. Gak akan pernah berhenti dari goda anak cucu Adam. Jangankan kita di luar sholat, di dalam sholat pun kita ini berusaha untuk dijauhkan dari jalan Allah Ta'ala. Karena kita sholat, kemudian ada was-was, ada bisikan, dan lain sebagainya. Pentingnya kita senantiasa kembali. Banyak muhasabah akan beruntung. Ya, wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ya, dengan engkau aku melawan musuh-musuhmu. Ya. Jadi dengan Allah atau karena Allah kita melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan kemuliaanmu, la ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali engkau, antudillani, daripada engkau menyesatkanku. Kita berlindung kepada Allah dari Allah menyesatkan kita. Nggak ada yang jamin kita istiqomah sampai akhir hayat seperti ini. Nggak ada yang jamin kita ngaji sampai akhir hayat kita. Ya, coba lihat kanan kiri kita, yang dulu ngaji sekarang kemana? Ya, atau yang paling ekstrim, yang dulu sholat sekarang kemana? Nggak kelihatan sholat. Bahkan yang lebih ekstrim lagi terjerumus ke dalam maksiat. Kita ini sangat butuh Allah agar Allah terus membimbing kita. Makanya diantara rahasia kenapa kita setiap kali sholat baca suratul Fatihah, ya, Syekh Utsaimin beritahukan kepada kita setiap kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, tanamkan pada diri kita. Kita ini sangat butuh hidayahnya Allah. Karena gak ada yang jamin sampai akhirat kita bisa seperti ini, bisa ngaji, bisa jaga hijab, ya, bisa baca Al-Quran, puasa, ya, dan seterusnya. Gak ada yang jamin. Dan kita mengatakan, Nabi mengatakan, antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah zat yang maha hidup yang tidak mati. Karena Allah zat yang maha hidup yang tidak mati. Ya, ketika kita tidur, yang bisa menjaga kita hanya Allah. Makanya lafaz yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ada riwayat setelahnya yang itu kita juga dianjurkan membacanya sebelum tidur. Tapi dengan perbedaan redaksi yang lainnya. Karena kita pun butuh dijaga Allah ketika kita ini tidur. Ya, kita hidup saja, kita bangun saja butuh dijaga Allah. Pun juga ketika kita tidur kita juga butuh dijaga oleh Allah. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia mati. Ya, kepada siapa kita harus sandarkan diri kita kalau tidak kepada Allah? Ya, kadang misalkan ada orang sakit dijaga oleh keluarganya, tolong jaga saya. Ya, tolong jaga saya. Kadang dia juga nggak kuat jaga, terus mesti dia ngantuk. Ya kan, seliut akhirnya tertidur. Ya, karena yang bisa menjaga kita itu hanya Allah. Makanya Nabi berkata, antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkaulah zat yang maha hidup yang tidak mati, adapun jin dan manusia itu mati. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, wajib tawakal kepada Allah semata. Wajib tawakal kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Karena Allah lah yang muttasifun bisifatil kamal, yang punya sifat kesempurnaan. Punya sifat kesempurnaan. Jadi bergantung itu kepada zat yang sempurna, jangan kepada zat yang tidak sempurna. Misalkan kita bergantung kepada majikan kita, apakah majikan kita ini sempurna? Dia bisa jaga kita nggak sakit? Nggak bisa. Dia paling hanya bisa membantu ngasih uang agar kita bisa menjaga kesehatan kita dengan cara berobat misalkan, memberi makanan yang bergizi misalkan.
Tapi kalau menjaga kita jangan sampai sakit, nggak bisa dia. Nggak bisa. Kita bergantung kepada pimpinan kita, nggak bisa. Ya. Jadi selain Allah tidak punya sifat kesempurnaan, hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan. Kemudian pelajaran yang kedua, kullu ma siwallah halik, setiap selain daripada Allah semuanya binasa. Ya, maka karena selain daripada Allah binasa, mereka laisa ahlan lil i'timad, tidak bisa kita bergantung kepada mereka. Jadi tidak bisa kita bergantung kepada mereka. Ya, kita mau bergantung kepada manusia nggak bisa. Anak bergantung kepada orang tuanya nggak bisa. Ya, anak bergantung kepada orang tuanya nggak bisa. Orang lemah bergantung kepada orang kuat nggak bisa. Sekuat-kuat manusia, ya kan? Dia tidak sempurna. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi juga sama seperti itu. Seperti hadis yang ketiga, sebentar lagi kita akan bacakannya. Kemudian yang ketiga, anjuran at-ta'assi bin nabi, mengikuti nabi, mengucapkan kalimat-kalimat jami'ah ini, kalimat-kalimat yang menyeluruh ini, ya. Jadi kalimat yang menyeluruh ini, ya, yang menunjukkan kebenaran iman, keyakinan yang tulus, ya. Jadi yakin, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada selainnya. Ya, keimanan yang benar kepada Allah, yang jujur kepada Allah. Jadi imannya benar kepada Allah Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam demikian. Jadi hanya bergantung kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Karena yang bisa menolong Nabi adalah Allah. Yang bisa menolong dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Sama, yang bisa menolong dakwah kita di sini itu hanya Allah. Apalagi urusan dunia kita, menolong usaha kita hanya Allah. Nolong rumah tangga kita hanya Allah. Nolong kita agar bisa mendidik anak kita menjadi anak yang solih-solihah hanya Allah. Ya, hanya Allah. Ini khas kalian yang dirahmati Allah. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga, di mana dia mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Ya. Dia mengatakan qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Itu diucapkan Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu. Dan itu diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berkata, innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang telah kumpul kembali, menyusun kekuatan kembali untuk menghadapi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Maka apa yang dikatakan Ibnu Abbas, fasadahum imana, maka Allah tambah keimanannya para sahabat, orang-orang beriman. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Bukhari juga dari Ibnu Abbas, disebutkan karena akhiru qol Ibrahim, ini adalah ucapan terakhir Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api. Jadi ketika dilemparkan ke dalam api, maka ucapan terakhir Ibrahim ketika itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Ya, cukup bagi saya Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, enggak ada lagi ya yang bisa menolong beliau, maka beliau hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Ya. Nah, khos kalian yang dirahmati Allah, ini juga yang seharusnya kita ucapkannya dalam kondisi yang sangat terdesak, ya, kepepet, sulit, sepertinya nggak ada jalan keluar. Menurut logika kita nggak ada jalan keluar, menurut logikanya manusia nggak ada jalan keluar. Ya sudah, katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Fadilah tawakal kepada Allah. Fadilah tawakal, keutamaan, kelebihan daripada tawakal.
Kalau kita tawakal kepada Allah pasti ditolong. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Mari sudah kita bahas. Siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah saja cukup. Enggak usah yang lain. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah, cukup Allah saja. Yang lain enggak usah. Enggak usah. Ya. Nanti kalau ini bagaimana? Wes, Allah saja. Nanti kalau itu bagaimana? Allah saja. Kita kalau mengorganisasi sesuatu itu kan kita mikirkan nanti makanannya bagaimana, nanti tempatnya bagaimana, nanti dananya bagaimana. Sudah, kalau tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukup Allah saja. Enggak usah yang lain. Ya, enggak usah yang lain. Dan ini juga menunjukkan daruratuhu fil mawaqif al-kharjah. Ya, pentingnya tawakal kepada Allah apalagi di tempat yang susah, sempit, dalam kondisi susah sempit. Ya, ini kan terdesak. Nabi Ibrahim sudah terdesak, enggak ada lagi tempat sudah. Dia hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman diberitahukan. Ini diucapkan, ini terjadi ketika selesai perang Uhud. Ketika selesai perang Uhud, orang-orang kafir tidak biasanya mereka perang pada masa dulu, biasanya kalau sudah mengalami kemenangan, mereka akan menempati tempat itu selama 3 hari. Tapi tidak terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Mereka langsung balik. Ketika menang, saking senangnya, euforianya memuncak, akhirnya setelah menang langsung pulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurusi jenazah para syuhada, kemudian mereka dimakamkan. Ya, sehingga kita tahu pemakaman di bukit di Uhud sana, pemakaman para syuhada Uhud ini. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Ya, kemudian setelah itu mereka bersiap-siap kembali untuk ngejar. Ya, dan pasukannya orang-orang musyrik beritahukan kepada Abu Sufyan, kita belum menang. Ya, tadi menang, perang menang, tapi kita belum menguasai tempat itu. Ya, akhirnya mereka punya keinginan untuk kembali. Nah, ketika mau kembali ini pasukannya juga banyak. Nah, akhirnya ketemu sama kafilah yang sedang menuju ke Madinah, dan ada satu kafilah ini akhirnya ketemu dengan Nabi dan orang beriman. Diberitahukan ketika mereka berada di jalan, mereka sudah nyiapkan, ya kan, pasukan yang sangat banyak. Inna nasa qad jama'u lakum, manusia telah mengumpulkan kekuatannya untuk nyerang kalian lagi. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Tapi justru semakin bertambah keimanan Nabi dan para sahabat. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi setelah ditakut-takuti, mereka hanya mengatakan, Nabi dan orang beriman mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik penolong. Ini pada zaman dirahmati Allah. Jadi keutamaan tawakal dan pentingnya tawakal itu apalagi di kondisi sempit, ya, di tempat-tempat yang sempit, kondisi terdesak dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang kedua, perintah untuk meneladani para nabi. Perintah meneladani para nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja meneladani Nabi Ibrahim. Maka kita pun juga harus meneladani Nabi Ibrahim. Para sahabat meneladani Nabi, kita pun juga harus meneladani Nabi. Nabi mengatakan ini, ya kan? Maka kita pun juga harus mengatakan ini. Ya, para sahabat mengatakan ini karena meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi Ibrahim, maka kita pun juga seharusnya meneladani ini. Ya, dengan doa tawakal kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita harus meladani mereka? Karena mereka itu adalah asyadun nasi balaan, manusia yang paling berat balaknya, paling berat cobaannya. Kita cobaannya nggak seberapa. Saya misalkan ngisi pengajian di sini, rumahnya oke lah paling jauh, ada yang lebih jauh, para sahabat lebih jauh. Ya, Mus'ab bin Umair itu datang sendiri dakwah ke Madinah. Perjalanannya 10 hari. Ya, berdakwah. Nah, kalau saya masih ada fasilitas dijemput, nggak ada apa-apanya. Kita dibandingkan dengan generasi terdahulu nggak ada apa-apanya. Para ulama hadis ketika mereka melakukan safar mencari hadis, ya, para jamaah kalau pernah melihat atlas hadis, ya, atlas hadis Nabawi itu di sana ada peta-peta. Jadi Imam Bukhari itu dulu lahir di mana, kemudian perjalanan mencari ilmunya kemana. Imam Muslim perjalanan mencari ilmunya kemana, ya kan? Kemudian Imam Syafi'i perjalanan mencari ilmunya kemana.
perjalanannya sangat jauh. Apalagi dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, jauh, nggak ada apa-apanya. Nah, kita diperintahkan untuk meladani orang-orang terdahulu karena mereka ini orang yang paling berat balanya. Apalagi para nabi, orang yang paling berat balanya. Ya, makanya pentingnya ngaji kisah para nabi, pentingnya ngaji sirah nabawi, pentingnya ngaji sirah sahabat. Ya, pentingnya ngaji sirah salafus saleh, perjalanan hidup salafus saleh, perjalanan hidup Nabi, perjalanan hidup para sahabat, perjalanan hidup salafus saleh. Ya. Nabi saja belajar dari umat-umat terdahulu, dari para nabi terdahulu. Maka apalagi kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, tawakal kepada Allah adalah manhaj semua nabi. Ya, manhaj, jalan, metode semua nabi. Ya, jadi adalah manhaj, metode atau jalan semua nabi. Jadi para nabi itu tawakal. Nabi Nuh disuruh membuat kapal, ya buat kapal. Sampai pun nggak masuk akal, nggak masuk logika buat kapal di dataran tinggi. Ya, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Buatlah kapal dengan petunjuk kami, dengan pengawasan kami. Jadi langsung diawasi oleh Allah. Makanya kapalnya Nabi Nuh itu mukjizat. Walaupun mungkin sekarang ada yang mengatakan, oh ini kapal pesiar terbesar, kayak kemarin kapal Titanic itu terbesar, belum pernah dibuat sebelumnya. Ingatlah, kapalnya Nabiullah Nuh itu nggak ada padanannya, karena itu adalah mukjizat. Ya, namanya mukjizat, nggak akan ada yang madani, nggak ada yang menyamai. Sama seperti mukjizat Nabi, nggak akan ada yang bisa menyamai. Mukjizatnya Nabiullah Saleh, ya, unta keluar dari dalam batu, ya kan, nggak akan ada yang menyamai, memadani. Ya, nah para nabi alaihissalam ya tawakal kepada Allah. Disuruh Nabi Nuh disuruh buat kapal, tawakal. Nabi SAW disuruh hijrah ke Taif, dakwah ke Taif, tawakal. Bergantung kepada Allah. Disuruh hijrah ke Madinah, tawakal. Hasil itu yang menentukan Allah, bukan kita. Ya, bukan kita. Sampai pun sekarang kita, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kita seringkali kalau mau melakukan buat sesuatu itu ada target. Saya targetnya sekian. Seolah-olah itu hasil dari kerja kita. Sebenarnya bukan. Kita harus tanamkan hasil itu bukan karena kita, bukan. Ya, kita harus menumbuhkan iman kita kepada Allah bahwa hasil itu yang menetapkan adalah Allah. Kita jangan sampai seperti Qarun. Jangan sampai seperti Qarun. Akhirnya ujub. Dia mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini itu karena ilmuku. Ya, hati-hati kita jangan sampai menjadi materialis. Ya. Kita jangan sampai menjadi materialis. Seorang muslim harus imannya ditingkatkan. Bahwa kita memang punya target sekian. Misalkan targetnya 1 tahun ini, misalkan produksinya sekian. Ya, silakan kita mentarget sekian. Ya, silakan kita mentarget sekian. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan performa agar target itu bisa kita raih. Tapi ingat, ketika kita mencapai target itu bukan karena performa kita, bukan. Semuanya karena Allah. Ini yang harus kita tanamkan kepada kita, karena kita seorang mukmin. Kecuali kalau kita materialis, kita orang sekuler, silahkan. Tapi kalau kita seorang mukmin, tidak boleh seperti itu. Inilah manhajnya, jalannya para nabi alaihissalam. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, musuh para rasul itu akan berusaha menyakiti ya rasul dan para pengikutnya. Musuh para rasul akan berusaha menyakiti rasul dan para pengikutnya. Nggak akan terima, nggak akan rela, nggak akan ridho sampai hari kiamat. Sama ya seperti sekarang kita berjalan ya di atas jalan dakwah ini, jangan ngira jalan kita akan mulus. Ya, jalan kita akan mulus. Jalan kita akan lancar, enggak. Pasti nanti suatu ketika kita akan mendapati tantangan di depan. Akan ada kerikil, akan ada lubang di jalan. Ya, jadi kita sudah ngawali nih kajian di sini. Sudah berapa tahun kajian di sini?
3 tahun? 2 tahun. Ya, yang harus kita tanamkan pada diri kita, nanti akan ada rintangan, mesti. Itu sunatullah untuk uji kita. Tapi harus kita imani, ya, seberat apapun rintangan kita, balak kita masih levelnya jauh di bawah para nabi, para rasul, di bawah para sahabat, jauh. Level kita masih jauh di bawah mereka. Maka harus sabar. Ya, dan harus tawakal, bergantung kepada Allah. Dan terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa saraul haq ma'al batil wa ahli qadim. Jadi perseteruan antara hak dan batil dan pengikutnya itu dari dulu ada. Itu adalah sunnatullah. Ya, itu adalah sunnatullah. Kita melanjutkan hadis yang keempat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Hadis Muslim. Akan masuk ke dalam surga aqwamun, orang-orang yang afidatuhum, hati-hati mereka semisal, ya, mithlu, semisal afidatit thair, semisal hati-hati burung. Ya, nanti akan masuk ke dalam surga orang-orang yang hatinya semisal hati-hati burung. Gila, Imam Nawawi mengatakan, ada yang berpendapat maknanya itu adalah orang-orang yang tawakal. Jadi hatinya tawakal, bergantung kepada Allah. Saya nggak mungkin sesukses ini kalau nggak ditolong oleh Allah. Masya Allah, ini adalah kehendak Allah. Ya, saya nggak mungkin sembuh kalau nggak ditolong oleh Allah. Ya, ini adalah pertolongan Allah. Saya nggak mungkin bisa membangun rumah ini kalau tidak ditolong oleh Allah. Ini semuanya adalah karena karunia Allah. Saya nggak mungkin punya anak yang salih, salihah kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi ada yang berpendapat maknanya orang yang hatinya seperti hati burung itu adalah orang-orang yang tawakal. Kenapa? Karena burung itu tawakal. Nanti akan ada hadis setelah ini. Ya, ada hadis setelah ini. Ya, di mana disebutkan sekiranya kalian tawakal seperti tawakalnya burung. Ya. Wakilah ada yang mengatakan hati mereka itu roqikoh, lembut. Jadi hati-hati mereka itu lembut. Jadi hati-hati mereka itu lembut. Qulubuhum roqikoh, hati mereka lembut. Mudah tersentuh, ya, mudah simpati, mudah terenyuh. Kemudian sampai akhirnya mudah nangis, ya kan? Nah, ada yang mengatakan demikian. Nah, khusus kalian yang dirahmati Allah, maka di sini ada pesan tersirat agar kita senantiasa meningkatkan level tawakal kita, agar kita kalau masuk surga. Ada pesan tersirat agar kita melembutkan hati kita. Hati kita ini kita lembutkan. Ya. Bagaimana caranya? Seperti pernah ada seorang sahabat yang ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal kasarnya, kerasnya hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan agar dilunakkan, ya, dengan mengusap anak yatim. Ya, di antaranya seperti itu, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? At-tawakkul 'ala Allah wa riqatul qalb. Tawakal kepada Allah dan hati yang lembut min asbabi dukhulil jannah, di antara sebab seseorang akan masuk surga. Jadi di antara sebab seseorang itu masuk surga adalah ketika dia tawakal kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah, fisiknya melakukan sebab-sebab, ya, sebab-sebab untuk mendapatkan hasil, sebab-sebab untuk bisa panen, sebab-sebab untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam berdagang, sebab-sebab untuk bisa sehat, ya, sebab-sebab untuk bisa sembuh dengan cara berobat, tetapi hatinya bergantung kepada Allah. Ya, demikian juga hati yang lembut. Ini diantara sebab seseorang akan masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatannya. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dalam hadis ini. Ya, bahwa tamamut tawakkul, bahwa tawakal yang sempurna itu seperti halnya burung.
Tawakal yang sempurna itu seperti hanya burung. Ya, nanti akan kita bahas hadisnya. Di mana Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakalnya benar. Ya, betul-betul dia bergantung kepada Allah. La razaqakum, Allah akan memberikan kepada kalian rizki kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung? Nabi bersabda, taghdu khimasa wa taruh bitona. Pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang di sore hari masuk ke dalam sarangnya dalam keadaan perutnya sudah terisi. Tawakalnya burung itu apa? Keluar dari sarangnya, ya kan, dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang dalam keadaan perutnya sudah terisi. Ya, burung itu tidak diam di sarangnya, tetapi dia keluar dari sarangnya. Maka orang yang ingin mendapatkan rizki harus melakukan sebab untuk mendapatkan rizki, yakni keluar dari sarangnya, keluar dari rumahnya. Ya, sama seperti Nabi nanti di bab kehidupan keras Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kehidupan keras, anjuran untuk hidup keras, hidup sederhana. Disebutkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kondisinya lapar keluar dari rumahnya. Ternyata ketemu sama sahabat Abu Bakar dan Umar di sana. Kemudian ditanya, kenapa keluar? Saya keluar lapar wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, ya, tidaklah saya keluar kecuali yang buat kalian juga keluar, yakni lapar. Akhirnya Nabi ngajak, ayo kita ke rumahnya fulan, ziarah ke sana. Akhirnya nggak ketemu fulan, tapi ketemu istrinya, seorang sahabat Ansar, Abu Haitam. Ya, nggak ketemu istrinya, akhirnya balik. Ya, ketika balik ternyata istrinya kemudian menjawab, kemudian memberitahukan kalau suaminya sedang mencari air. Kemudian diberitahukan untuk nunggu. Akhirnya sahabat Ansar ini datang. Kemudian sangat bahagia dengan kedatangan Nabi dan dua orang sahabatnya, karena tahu yang datang adalah Nabi, ya, orang yang salih, Nabi Rasul. Kemudian yang bersamanya juga orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Akhirnya dimuliakan, dikasihkan berbagai macam kurma, ya, yang warnanya macam-macam, kemudian kurma kering, kurma basah, kemudian disembelihkan seekor kambing, ya kan, kemudian diberikan minuman. Subhanallah, syaratnya keluar, syaratnya harus keluar dari rumah itu adalah melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rizki Allah yang ngatur. Nah ini, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memberikan satu perumpamaan kesempurnaan tawakal itu seperti halnya burung. Burung itu tawakalnya sempurna. Ya, pokoknya keluar, terbang kemana. Allah yang akan bimbing rizkinya sampai kepada dia. Kita pun sama. Ya, makanya sebenarnya kayak kita yang kerjanya itu wira swasta, ya, sebenarnya akan sangat nampak tawakalnya ini. Kesempatan untuk tawakal itu sangat nampak. Ada di antara kita yang dagang, punya toko, punya apotik, atau petani, ya kan, atau peternak, ya kan, pedagang, bisa seperti itu. Tapi yang kerjanya sama orang, ya kan, yang seperti ini sulit menumbuhkan. Tapi tetap seharusnya kita bisa menumbuhkan. Kalau Allah mengendaki, bisa saja perusahaan itu dibuat kolab, perusahaan itu dibuat pilot, perusahaan itu dibuat merugi dan lain sebagainya. Seperti kemarin COVID, ya, akhirnya banyak perusahaan akhirnya dia kolab, kemudian PHK banyak sekali karyawan dan lain sebagainya. Jadi, khusus kalian yang dirahmati Allah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis memberikan satu perumpamaan, ya, tawakal yang sempurna itu seperti yang dilakukan oleh burung. Hadis yang kelima, keteladanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tawakal. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu, dia menyebutkan annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin, bahwa dia pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ghazwah, ya, mengikuti ghazwah. Ghazwah itu, ya, jadi ghazwah itu peperangan yang diikuti Nabi. Kalau peperangan yang tidak diikuti Nabi itu namanya syariah, ekspedisi.
Nah, dia pernah ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Ikut perang bersama Nabi ke arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'hu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, ya, maka dia pun juga balik bersama mereka. Fa'atrokat humul qailatu fi wadin kathiril idati. Pada suatu ketika fa'atrokat humul qailah, ya, mereka masuk waktu qailah. Qailah itu qailulah, waktu sebelum zuhur. Waktu sebelum zuhur yang biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat. Waktu qailulah itu kalau hari Kamis, ya, kalau hari Sabtu sampai hari Kamis itu biasanya Nabi sebelum zuhur. Qailulahnya itu sebelum zuhur. Tapi kalau hari Jumat, qailulahnya setelah sholat Jumat. Qailulah itu tidur singkat. Ya, tidur singkat, istirahat. Nah, fa'atrakathumul qailah fi wadin kathiril idad. Ya, kemudian waktu istirahat siang mendapati mereka waktu itu di lembah yang banyak pohon berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nuzul, ya, singgah. Wa tafarraqan nasu, dan manusia berpencar. Yastadilluna bisyajar, mereka berteduh di bawah pepohonan. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, berteduh di bawah samurah, ya, sejenis pohon, ya, nama pohon, ya. Fa'allaqa biha saifahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedangnya diletakkan di pohon itu. Wa nimna naumatan, dan kita pun tidur sesaat karena waktu qailulah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita. Wa idza indahu a'rabiyyin, dan tiba-tiba kita mendapati di sisi beliau ada seorang Arab Badui. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Sesungguhnya orang ini merampas atasku pedangku dan menghunuskannya kepadaku. Wa ana naim, sedangkan aku tidur. Fastaiqatu, maka aku bangun, wa huwa fi yadi salta, dan pedang itu di tangannya dalam keadaan sudah terhunus. Maka dia mengatakan, mayyam na'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Aku katakan, Allah. Nabi mengatakan 3 kali. Walam yu'aqibhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumnya, wa jalasa, dan dia pun duduk. Hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat yang lain, Jabir mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzati riqa. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Dzatur Riqa. Disebut dengan peperangan Dzatur Riqa itu karena kakinya para sahabat itu dibalut kain, karena banyak mendapatkan luka, ya, karena para sahabat ketika itu kekurangan binatang tunggangan, sehingga mereka harus bergantian naik binatang tunggangan itu, sampai akhirnya mereka terluka, ya, disebut dengan ghazwatu Dzatur Riqa. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin, kemudian kita mendatangi satu pohon yang teduh. Taroknah li Rasulillah, kita biarkan itu untuk Rasulullah, istirahatnya Rasulullah, ya, dicarikan yang lebih spesial, yang paling spesial. Faja'a rajulun minal musyrikin, kemudian datang seorang musyrik, ya kan, wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allakun bisyajarati, dan pedang Rasulullah itu digantungkan di pohon. Fakhtaratahu, ya, maka dirampas oleh orang musyrik ini. Kemudian dia mengatakan, takhafani, engkau takut kepadaku? Nabi mengatakan, la, enggak. Fayamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersabda, Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersabda, Allah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak takut. Memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pemberani. Ya, kita seringkali mendengarkan para sahabat, kepahlawanan mereka dalam banyak peperangan. Mereka menjadi tameng hidupnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada perang Uhud misalkan, Nabi pernah menyebutkan, siapa yang akan menghadapi ini? Saya, wahai Rasulullah. Siapa yang menghadapi ini? Saya, Rasulullah. Ya, padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri orang yang sangat pemberani. Bahkan pernah suatu ketika
Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari tempat jauh, ada suara yang menakutkan, mengerikan, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari tempat itu, ya, dalam kegelapan malam, kemudian mengatakan, kalian nggak usah takut. Nabi sendiri yang menghadapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menghadapi. Jadi menunjukkan Nabi kita pemberani. Dalam peristiwa perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Langsung masuk ke medan pertempuran. Setelah sebelumnya doa lama, gitu kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berharap kepada Allah. Ketika Allah mengirimkan pasukan langit sejumlah 1000 pasukan, langsung dipimpin malaikat Jibril. Nabi melihat sendiri, langsung masuk ke medan pertempuran, perang. Nggak seperti pemimpin yang lain, hanya nyuruh komando dari belakang. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung masuk ke tengah medan pertempuran. Ya, nah ini hadis ini juga menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya pemberani. Ya, pemberani. Nah, kemudian dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya disebutkan, maka orang musyrik ini mengatakan, mayyamna'uka minni, siapa yang menghalangimu dariku? Maka Nabi mengatakan, Allah, dengan suara yakin, mantap. Maka perawi hadis ini mengatakan, fasaqata saifu min yadi, maka pedang itu jatuh dari tangan orang musyrik ini. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi yang mengambil pedang itu. Kemudian Nabi bersabda, mayyamna'uka minni, sekarang siapa yang bisa menjagamu, menghalangimu dari saya? Maka orang Arab Badui ini, atau dalam riwayat yang lain orang musyrik ini mengatakan, kun khaira akhidin, kun khaira akhidin, jadilah engkau sebaik-baik orang yang menghukum. Maksudnya ini adalah kinayah, kiasan agar engkau menghadapi, membalas keburukan dengan kebaikan. Artinya agar engkau memberikan maaf. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah kamu bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini karena apa? Karena kalau dia mau bersyahadat, udah, darahnya, hartanya, kehormatannya terjaga. Ya, sampai pun dia orang yang dulunya pernah menyakiti Nabi. Sampai pun dulunya dia orang yang pernah menyakiti Nabi. Karena ada sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau Fathu Mekah, ya kan? Dia sudah mengucapkan syahadat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belum rela. Sampai akhirnya dia bacakan, ya, perkataan Nabiullah Yusuf alaihissalam dan keluarganya, ya, ketika saudara-saudaranya minta maaf kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memaafkan. Nah, jadi Nabi menawarkan, tasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah kamu bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, enggak. Walakinni u'ahiduka alla uqatilaka, tetapi aku janji, aku enggak akan memerangimu. Wala akunu ma'aqamin yuqatilunaka, dan aku tidak akan pernah membantu orang-orang yang memerangimu. Dia berjanji. Fa khalla sabilahu, akhirnya dilapangkan jalannya untuk dia. Maksudnya dia dibebaskan. Kemudian fa'ata ashabahu, kemudian orang musyrik ini atau orang Arab Badui mendatangi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ji'tuhum min indi khairin nas, aku telah datang dari sebaik-baik manusia, ya, ke tengah-tengah kalian. Aku datang kepada kalian dari sebaik-baik manusia. Ini menunjukkan pujian bukan hanya dari sahabat, sampai dari musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memuji bagaimana akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang memaafkan, sangat memaafkan. Ya, kita levelnya masih sangat jauh dari maafkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan Syekhul Islam saja kita masih jauh. Apalagi dibandingkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana dia memaafkan orang yang pernah memusuhi dia. Ya. Jadi ada kisahnya itu. Nah, khawas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bagaimana tawakalnya Nabi. Ya, bagaimana tawakalnya Nabi. Tapi kalau kita menerapkan kira-kira bisa enggak seperti Nabi? Misalkan kita tiba-tiba diancam sama pisau. Ya, ada orang mau begal kita gitu kan. Ya. Kamu siapa yang akan melindungi? Allah. Kira-kira pisaunya jatuh enggak? Ya. Dia misalkan genggam pistol gitu, mau begal kita, kira-kira pistolnya jatuh nggak kita mengatakan Allah? Ya tergantung tauhid kita bagaimana.
Ya, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya tauhidnya sempurna, makanya mengatakan itu langsung gemetar, kemudian pedangnya jatuh. Ya, maka akidah perlu senantiasa dikuatkan. Tauhid itu perlu senantiasa dikuatkan. Ya, sehingga hati kita betul-betul tertambat kepada Allah Ta'ala dan tidak tertambat kepada selainnya. Itu tawakal yang sempurna itu seperti itu. Ya, kalau demikian, ya insya Allah bisa. Kalau Allah menghendaki, Allah berikan kepada kita karomah, bisa saja. Ya, tapi nggak usah nyari karomah seperti itu ya. Oh, saya punya karomah apa? Saya pernah dibegal. Kemudian saya di ini, kemudian saya katakan la ilaha illallah, kemudian pisaunya jatuh. Nah, itu udah jatuh kepada ujub. Nggak usah itulah. Karomah kita cukup aja. Sholat jamaah istiqomah. Ya, itu saja. Atau ngaji istiqomah, ya itu karomah. Ya, orang sekarang untuk sholat berjamaah aja susah. Ya, maka itu diantara karomah. Karomahnya orang-orang beriman ya. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, syaja'atun Nabi, keberanian Nabi. Ya, di hadapan orang yang mendatangkan mara bahaya kepada beliau. Wa thabatu qalbi, dan keteguhan hati Nabi di hadapan orang yang mendatangkan bahaya untuk beliau. Jadi hadis ini menjelaskan keberanian, keteguhan hatinya. Kemudian thiqatuhu billah, keyakinan beliau kepada Allah. Ya, keyakinan beliau kepada Allah. Wasidku tawakkuli alaih, dan kebenaran tawakalnya Nabi. Ya, juga husnul iltija ilahi. Ya, jadi kembali kepada Allah dan sabarnya beliau ketika menghadapi cobaan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama, ini bukan pelajaran yang kedua. Ini baru pertama. Hadis ini menjelaskan keberanian Nabi, keteguhan hatinya, ya, thiqatu billah, keyakinan beliau kepada Allah, kepercayaan beliau percaya betul kepada Allah. Ya, demikian juga tawakal beliau yang benar kepada Allah. Ya, kembalinya beliau kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ada kondisi seperti ini, kembali kepada Allah, dan sabar beliau ketika menghadapi segala macam gangguan. Ya, makanya hadis-hadis seperti ini kalau perlu ya ditulis, kemudian di tempat usaha kita misalkan, agar kita juga hafal hadisnya, kemudian bisa hafal hadisnya, tahu pelajarannya. Yang nggak kalah penting adalah kita bisa merealisasikannya. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menjelaskan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk jihad fisabilillah. Kita juga harus punya kecintaan untuk jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Ya, tapi di negeri yang aman seperti negeri kita ini, jihad fisabilillah bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu. Makanya sebenarnya kita istiqomah ngaji seperti ini bagian daripada jihad fisabilillah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu sabdanya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia itu fisabilillah sampai pulang. Jadi antum tadi dari rumah ke sini itu terhitung fisabilillah sampai pulang. Ya, nanti ketika di jalan pulang itu fisabilillah. Anak-anak pondok, ya kan? Mereka fisabilillah sampai pulang. Dan ketika dia mati, misalkan ketika di pondok ya karena sakit, ya, kemudian dia meninggal, ya, bisa dikategorikan sebagai fisabilillah. Orang mendapatkan pahala syuhada walaupun tidak dikatakan sebagai syahid. Wallahu bisa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pada masa sekarang jihadnya dengan ilmu. Kita sebarluaskan ilmu. Ilmu yang sudah antum dapatkan ini jangan dimiliki sendiri. Yang nggak ada dengan istrinya, berikan kepada istrinya. Yang nggak ada dengan anaknya, berikan kepada anaknya. Atau paling enggak rekamannya di-share. Ya, ini bagian daripada jihad fisabilillah. Kemudian pelajaran yang ketiga, jawazu tafarruqil askar, bolehnya pasukan itu berpencar ketika nuzul dan ketika tidur, selama tidak dikhawatirkan ada masalah. Selama tidak dikhawatirkan ada masalah. Tapi kalau dikhawatirkan ada masalah, ya harus bersatu kumpul. Ya. Bahkan harus berjamaah. Jadi istirahat pun juga harus bersama, nggak boleh berpencar. Di bab
tertentu. Nanti ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, kalau tidak salah, adab makan dan minum. Para sahabat itu termasuk kalau nuzul, kalau istirahat itu kumpul, jadi nggak berpencar. Jadi ketika nuzul, ketika singgah di satu tempat, mereka tidak berpencar. Kemudian pelajaran yang keempat, atharu tawakul, bekas atau jejak atau pengaruh tawakal kepada Allah, ya, di mana orang yang tawakal kepada Allah, ya, pengaruhnya adalah dia akan khalas minasyada'id, lepas dari kesulitan. Jadi orang yang tawakal kepada Allah, dia akan bisa lepas dari kesulitan. Ya, kalau kita sama tawakal kepada Allah, kita akan bisa dilepaskan dari kesulitan kita. Insya Allah para jamaah ikhwas sekalian, mungkin tiap dari kita pernah punya pengalaman lah. Nah, seharusnya pengalaman itu jadi pelajaran, dikuatkan dengan hadis ini. Maka akhirnya jadikan hadis ini sebagai landasannya. Kemudian pengalaman kita yang mengikutinya, kemudian ke depan sama. Ya, tawakal saja kepada Allah. Ya. Kemudian yang kelima, himayatullah. Hadis ini menjelaskan penjagaan Allah, bagaimana Allah menjaga nabinya. Ya, bagaimana Allah menjaga nabinya. Nabi kita SAW itu dijaga oleh Allah. Jadi dijaga. Termasuk salah satunya momen ini. Ya, Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi juga dijaga. Bagaimana pemuda-pemuda yang mengelilingi rumah Nabi SAW nggak bisa melihat Nabi. Itu diantara bentuk Allah menjaga Nabi. Ketika Nabi SAW di Gua Thaur, ya kan, orang-orang musyrik itu nggak bisa melihat, nggak melihat ke bawah. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau mereka melihatkan wajah mereka ke antara dua kaki mereka, mereka akan melihat kita. Tapi mereka nggak melihat, ya. Jadi mereka tidak melihat. Itu merupakan petunjuk kalau Allah menjaga Nabi kita. Ketika Nabi sudah keluar dari Gua Thaur, kemudian dikejar oleh Suraqah bin Malik, ya kan, dikejar. Tapi beberapa kali kudanya terjerembab, sampai akhirnya dia mengatakan, saya nggak akan ngejar Anda, saya nggak akan ngejar Anda, tapi tolong janji nanti kalau misalkan Islam ini nyebar, ya kan, agar saya dikenakan mahkota Persia. Akhirnya dikenakan pada masanya Umar. Jadi ini menunjukkan kalau Nabi kita SAW itu dijaga, ya, termasuk salah satunya ini. Maka ini menunjukkan kalau beliau adalah seorang Rasul. Kemudian pelajaran yang berikutnya, boleh, ya, memberitahukan para sahabat apa yang terjadi. Seperti Nabi SAW beritahukan kepada para sahabat, ini tadi ada orang yang datang, ya, kemudian tiba-tiba merampas pedang saya, kemudian setelah itu menghunuskannya kepada saya, kemudian dia tanya, siapa yang menjagamu dari saya hanya mengatakan Allah, kemudian pedangnya terjatuh, kemudian saya ambil, kemudian saya balik untuk mengancam dia. Ya, dan ini tidak terhitung riya, karena Nabi SAW terlepas dari itu. Nabi kita SAW maksum. Nabi kita SAW maksum. Nah, kita pun sama. Tapi asalkan kita punya keyakinan kita tidak riya, memberitahukannya bukan dalam rangka riya. Ya, kadang kita nggak sadar tiba-tiba terjerumus ke dalam yang namanya riya. Kemudian pelajaran yang lain, boleh meletakkan senjata jika aman. Ya, insya Allah kalau yang di militer paham lah. Ya, di militer paham. Tapi kalau merasa nggak aman, ya dibawa. Seperti ketika sholat khauf. Ketika sholat khauf, makanya ada sebagian yang sampai sholat khauf itu kan tata caranya nggak menghadap ke arah kiblat. Sholat khauf itu kan menghadap ke arah musuh. Jadi dalam tata caranya itu menghadap ke arah musuh. Ketika imamnya ruku, maka shaf yang pertama ruku. Ketika imamnya sujud, shaf yang pertama sujud. Yang shaf kedua tetap melihat arah musuh. Ya, ini terjadi pada saat mau perjanjian Hudaybiyah itu. Ya, ketika orang-orang beriman mau umroh tapi dihalangi oleh pasukannya Khalid. Ya. Jadi seperti itu. Senjata masih tetap dipegang. Tapi ketika kondisinya aman, ya boleh. Enggak jadi masalah. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan sur'atu istijabati sahabat, bagaimana sahabat itu cepat memenuhi seruhan Nabi, panggilannya Nabi. Jadi para sahabat kalau dipanggil itu langsung memenuhi seruannya Nabi.
Nah, kalau suruhannya Nabi saja harus dipenuhi dengan cepat, apalagi suruhannya Allah. Ya, bagaimana panggilan adzan yang harus dipenuhi dengan segera, bukan ditunda-tunda. Ya, seperti itu. Karena hidup kita ini bergantung Allah Ta'ala. Ya, jadi hidup kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita dipanggil oleh Allah Ta'ala tapi kita tidak segera memenuhinya. Ya, seharusnya kalau kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, zat yang menghidupkan kita, maka harus memenuhi seruannya. Wong kepada pimpinan yang hanya ngasih tanda tangan gaji kita 1 bulan 1 kali saja kita siap komandan, segera datang. Mesti seperti itu. Apalagi kepada Allah yang hidup kita bergantung darinya. Pelajaran berikutnya, seorang amir, seorang pemimpin pasukan, adalah dia bersama pasukannya dalam perang. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir, hadis ini menjelaskan bagaimana maafnya Nabi, kemuliaan akhlak beliau. Beliau tidak membalas karena dirinya. Apa bukti beliau tidak membalas karena dirinya? Ketika pedangnya itu jatuh, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Maya mena'ukam ini." Siapa yang menghalangimu dari saya? Maka dia mengatakan, "Kun khairu akhidin." Jadilah engkau orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian Nabi menawarkan, "Tasyhadu alla ilaha illallah." Apakah kamu bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah? Dan aku adalah utusan Allah. Dia mengatakan tidak. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas itu bukan karena dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, mendakwahi manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditawarkan itu adalah ketika dia diancam, siapa yang bisa menghalangimu dari saya? Tidak ada. Ya kan? Maka Nabi menawarkan dia untuk bersyahadat. Sekiranya Nabi membalas orang ini, ya kan? Karena Nabi SAW telah disakiti, langsung udah ditebas sudah. Tapi Nabi tidak. Nabi melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas sekalian